Lulu ngaku hamil di luar nikah. Artis ini kini akur dengan anak dan mantan suami. Diva Indonesia, Krisdayanti mengakui jika dirinya sudah hamil duluan sebelum menikah dengan Raul Lemos. Berhenti ya Om ya, berhenti. Mama sudah di surga. Berhenti ya. Apa Pernah digosipin hamil sebelum nikah itu apa benar, Kak Vanessa? Sebenarnya bukannya sebelum hamil sebelum nikah ya, karena kan waktu itu kita udah nikah sendiri dan orang-orang iya nggak tahu. Betul. Rahasia Yo itu ya. Rahasia kan. Jadi cuma orang-orang sekitar kita aja yang tahu tanpa. Nikah tanpa restu jangan ya Dek ya. Padahal tanpa restu orang tua adalah Vanessa. Terpaksa direstuin karena hamil duluan. Paham? Jangan ya Dek ya. Jangan kayak gitu kalau buat status. Gila ya Dek ya. Mas Atta tuh kenapa sih Mas Atta harus buat status kayak gitu? Yoi. Semua orang punya masa lalu. Apalagi seseorang yang telah tiada, semestinya kita menjaga aibnya. Bukan malah kita mengumbar aib seseorang. Jangan kita merasa sudah menjadi sultan dan kaya raya, lalu bisa berbuat seenaknya. Jangan kita beralasan ini dan itu kalau tujuan hanya membuka aib orang. Lulu ngaku hamil di luar nikah. Artis ini kini akur dengan anak dan mantan suami. Diva Indonesia, Krisdayanti mengakui jika dirinya sudah hamil duluan sebelum menikah dengan Raul Lemos. Seperti yang diketahui, Krisdayanti dulu telah menyelingkuhi suaminya, Anang Hermansyah, dengan lelaki pujaan hatinya, Raul Lemos. Melihat sang istri, Krisdayanti telah melakukan perselingkuhan di belakangnya membuat Anang Hermansyah bersikap tegas. Anang Hermansyah dan Krisdayanti memutuskan untuk berpisah. Keduanya resmi berpisah pada tahun 2009. Dari pernikahan Anang Hermansyah dan Krisdayanti telah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama Aurel Hermansyah dan anak kedua Azril Hermansyah. Setelah bercerai dari Anang Hermansyah, kedua anaknya memilih untuk ikut bersama sang ayah. Diketahui, Krisdayanti meninggalkan Anang Hermansyah lantaran saat itu ekonomi keluarganya sedang menurun. Jadi membuat Krisdayanti berpaling dari Anang Hermansyah. Krisdayanti memilih Raul Lemos yang mapan ketimbang Anang Hermansyah kala itu. Setelah Krisdayanti resmi menikah dengan Raul Lemos, muncul fakta baru. Krisdayanti mengaku jika dirinya telah hamil 4 bulan sebelum menikah dengan Raul Lemos. berhenti ya Om ya, berhenti. Mama sudah di surga. Berhenti ya. Apa mau digantikan posisi? Tidak enak loh Om jadi galak. Mau berhenti atau tidak? Pernah digosipin hamil sebelum nikah itu apa benar, Kak Vanessa? Sebenarnya bukannya hamil sebelum nikah ya, karena kan waktu itu kita udah nikah sendiri dan orang-orang nggak tahu. Betul. Rahasia yo itu ya. Iya kan. Jadi cuma orang-orang sekitar kita aja yang tahu tanpa orang tua tahu. Jadi pas pestanya emang lagi hamil. Jadi pas emang udah resepsi memang aku udah hamil gitu, tapi aku udah nikah duluan. Gitu. Bisik-bisik tetangga, bisikin dong. Nah guys, ini dia yang lagi heboh banget gitu ya. Baru-baru ini si Atta Halilintar memposting foto almarhum Vanessa Angel. Dan di captionnya itu bertuliskan bahwa kalau perkawinan antara Vanessa dan juga suaminya si Bibi itu merupakan perkawinan yang direstui orang tua karena sudah hamil duluan nih guys. Menurut kalian gimana sih? Gue jujur agak bingung ya, kenapa si Atta harus memposting konten seperti itu gitu ya. Baru-baru ini kan dia kan sempat dihujat gitu ya gara-gara bikin konten yang seolah-olah gitu ya meng-hate si Fuji gitu ya. Dan sekarang tiba-tiba dia posting lagi konten foto almarhum Vanessa Angel yang bertuliskan caption seperti itu gitu ya. Jujur di sini gue agak bingung gitu ya. Ini kenapa sih Atta Halilintar kok sekarang jadi ngeblunder banget gitu ya, dan jadi kayak seolah-olah menyerang si keluarganya si Fuji gitu ya dan almarhum Vanessa Angel gitu. Menurut gue ini agak di luar konteks gitu ya. Apa urusannya gitu ya sekarang, kenapa Atta jadi ikut-ikutan dalam pusaran kebencian
untuk keluarga dari si Fuji dan almarhum Vanessa Angel gitu. Jujur gue agak bingung gitu ya. Sampai berita ini tayang gitu ya, gue masih belum mendapat kejelasan gitu ya dari postingan yang Atta posting di sosial medianya nih guys. Dan tentunya postingan ini banyak banget mengundang gitu ya hujatan-hujatan dari netizen gitu ya. Banyak yang bilang kayak mendingan Atta Halilintar diem aja deh, nggak usah ikut campur urusan orang gitu ya. Kemudian ini bukannya Atta Halilintar udah naik haji gitu ya, kenapa pulang-pulang naik haji jadi kayak begini, bisa mabrur nggak sih hajinya gitu. Jadi banyak banget kecaman-kecaman yang dikasih ke Atta Halilintar terkait dengan postingan Atta Halilintar untuk almarhum Vanessa Angel guys. Gue pengen tahu nih pendapat kalian terkait dengan postingan ini. Please leave your comment below. Thank you guys for watching. I'll see you on my next video. Thank you guys. Bro, saya curiga nih terkait mengenai seseorang sultan tersebut yang mengomentari kemudian merepost postingan yang membuka aib keburukan orang lain. Jangan-jangan orang yang memposting tersebut itu adalah tim dia sendiri. Jangan-jangan lo ya, kemudian dia tampil bak sebagai pahlawan kesiangan, seakan-akan membela. Karena kenapa? Masa iya postingan seseorang yang diduga fansnya di-repost oleh dia di akun dia? Dia itu seorang yang terkenal kaya raya sultan. Masa iya postingan yang beraroma memburuk-burukan orang lain, yang membuka aib orang lain, di-repost di kanal dia gitu loh. Kemudian dia komentar, ini patut dicurigai nih, ada apa. Baru-baru ini boneka yang memiliki wajah mirip selebgram terkenal Fuji menjadi viral dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Boneka tersebut dipuji karena kecantikannya yang mirip Barbie. Bahkan beberapa netizen menyebutnya secantik Barbie. Banyak yang tertarik dan ingin memilikinya, menunjukkan betapa besar popularitas Fuji di kalangan masyarakat. Viralnya video beredar terkait kehadiran Fuji di sebuah tempat makan hingga menyebabkan antrian panjang, menunjukkan betapa besar pengaruh dan popularitasnya di kalangan penggemar. Video yang viral itu menggambarkan bagaimana selebritis seperti Fuji dapat menarik perhatian dan mempengaruhi banyak orang hanya dengan aktivitas sehari-hari seperti makan. Antusiasme para penggemar yang rela mengantri berjam-jam ini adalah bukti nyata dari daya tarik dan karisma yang dimiliki oleh Fuji, serta bagaimana kehadirannya bisa menciptakan momen spesial bagi para penggemarnya. Dengan kejadian baru-baru ini, di mana seseorang dari keluarga geledek yang membuka aib orang dengan sengaja, dengan alibi, justru menasihati, tapi tanpa sadar justru membuka tabir daripada keburukan masa lampau orang lain. Semakin saya muak dengan keluarga geledek tersebut, semakin benar-benar membuat saya sebagai netizen ini amat sangat geram. Gak sadar dia itu, dia kaya, dia berkecukupan, dianggap sultan. Itu berkat orang-orang seperti saya, orang-orang seperti kami masyarakat yang menonton postingan-postingan bullshit yang ditampilkan oleh dia setiap saat. Semoga saja Allah mencabut semua nikmat yang diberikan kepada dia. Semoga dia tahu bagaimana rasanya sakit. Semoga dia sadar bagaimana sikap yang penuh keangkuhan gak dijaga. Setelah putus lama, alasan sebenarnya Tarik Halilintar dan Fuji putus akhirnya terbongkar. Dulu keduanya disebut putus lantaran Fuji tidak mendapat restu dari keluarga Halilintar. Selain itu, keduanya ingin fokus ke karir masing-masing. Namun ternyata alasan mereka putus baru terungkap setelah Haji Faisal, ayah Fuji, mendengar kabar Tarik Halilintar telah melamar Aliyah Mas Said. Mendengar kabar bahagia tersebut, Haji Faisal mengaku ikut senang. Sekarang Tarik sudah menemukan, ya alhamdulillah, saya sih ikut merasa senang, kata Haji Faisal. Diakui Haji Faisal penyebab putusnya Tarik dan Fuji karena ketidakcocokan antar keduanya. Banyak percekcokan antara Fuji dan Tarik. Jadi memang sudah sepantasnya dan sewajarnya mereka mencari pasangan mereka masing-masing, ungkapnya. Ia juga menilai jika Tarik dan Fuji tak cocok untuk melaju ke jenjang yang lebih serius. Oleh sebab itulah, putri bungsunya sudah mundur dari kisah percintaannya dengan Tarik. Fujianti Utami Putri. Ini anak kalau saya lihat-lihat ya, ajaib banget loh. Rezekinya itu luar biasa banget.
Perkenalkan, saya Siska, saya pemilik UMKM bernama Desoil Herbal. Di sini saya ngeliat banget nih perkembangan Fuji sebagai konten kreator dan juga sekarang artis ya. Menurut saya luar biasa sih, walaupun banyak banget fitnahan-fitnahan, walaupun banyak banget juga komen-komen negatif, dan juga kata-kata orang yang menusuk seperti artis jalur duka, nggak punya prestasi, dan lain sebagainya. Tapi saya lihat Fuji ini luar biasa, sosok yang luar biasa. Saya rasa nggak semua orang bisa melewati hal seperti Fuji. Nggak ada orang yang mau kehilangan orang yang dikasihi untuk menjadi melejit. Tapi inilah jalan Tuhan, kita nggak pernah tahu ya. Yang kita bisa lakukan adalah ikhlas hati. Saya rasa ini nih amalan rahasianya Fuji, yaitu keikhlasannya dia. Ikhlas ketika dihina-hina orang, ikhlas ngurusin ponakannya, ikhlas juga ketika menerima apa yang harus dijalani sama dia. Walaupun kita semua mengerti yang namanya kehilangan orang yang dikasihi itu ikhlasnya mungkin butuh waktu. Nggak semudah itu juga. Tapi dengan dia bertahan hingga sekarang ini, berusaha, itu sudah satu poin yang sangat luar biasa. Saya lihat juga dari kedua orang tuanya saling mensupport satu sama lain. Keluarganya benar-benar suportif satu sama lain. Keluarganya tuh adem ayem banget ya. Saya percaya rezeki yang berlimpah itu juga karena keluarga yang adem ayem, keluarga yang saling support, dan doa orang tuanya. Ini amalan yang harus kita tiru banget. Yang pertama-tama keluarga harus harmonis, rumah tangga yang baik, mensupport anak-anak kita, dan anak-anak kita pun harus kita ajarkan untuk memiliki hati yang ikhlas dan bertanggung jawab juga kerja keras. Nah, kalau kalian melihat Fujianti Utami Putri, kira-kira menurut kalian apa sih yang bisa kalian ambil pelajarannya? Kalau saya sih hanya melihat hal-hal positif saja. Dalam setiap hal, melihat orang lain pun ambillah positifnya dan terapkan dalam diri kita sehingga kita bisa upgrade terus. Halo sobat, rame lagi nih masalah salah kaprahnya si petir ya. Di dalam membuat satu konten gitu loh. Membuat satu postingan. Akhirnya menimbulkan beragam reaksi masyarakat yang negatif dan banyak masyarakat yang meradang terkait apa yang di-repost oleh dia. Saya heran, entah apa tujuannya. Lagi-lagi dia buat sensasi, dia buat cerita baru, dia buat permasalahan baru, dan dia buat keramaian baru. Kali ini dia nge-repost ulang sebuah postingan di mana dalam postingan tersebut mengatakan terkait mengenai almarhum Vanessa Angel yang menikah tanpa restu orang tua, dikatakannya karena Hamidah duluan. Postingan tersebut di-repost ulang oleh si Atta. Ngapain coba? Buat apa nge-repost aib orang lain? Entah apa tujuannya. Beragam reaksi masyarakat dan komentar masyarakat di dalam masalah apa yang di-repost oleh si Atta tersebut. Dikatakan bahwa tujuan dia nge-repost itu untuk mengingatkan para fan-nya supaya tidak membuka aib orang lain. Lah, dengan ente merepost apa yang diposting oleh fan ente, justru membuka aib itu sendiri. Seharusnya hal itu tidak perlu di-repost karena itu masalah yang udah lalu, udah lampau. Ini orang-orang yang tidak tahu, semestinya tidak mengupas masalah ini, jadi tahu akibat apa yang ente repost. Ingat, coy, ente ini public figure. Apapun yang ente postingkan, itu pasti akan dilihat orang. Seharusnya banyak orang-orang yang tidak paham apa yang terjadi terkait mengenai Vanessa Angel di masa lampau, ini bisa diketahui. Akhirnya mereka bisa tahu akibat apa? Akibat apa yang ente repost ulang. Emang gak ada postingan yang lain gitu loh. Sekelas ente yang disebut sultan, yang begitu kaya raya, emang gak ada bahan lain tuh untuk apa ya? Untuk membuat sensasi atau membuat cerita baru. Masih banyak kok cerita-cerita yang lain. Kenapa harus masalah Vanessa Angel yang diangkat ke permukaan? Apa karena Vanessa Angel itu berhubungan sama Puji? Waang lagu tuh, Waang tuh orang Padang. Orang Padang tuh sesama menjago aib orang. Apalagi sama-sama saudara tuh, sesama orang Islam tuh sama-sama awak menjaga. Indah lah mengumbar-ngumbar tuh, indah mengecek aja orang-orang banyak. Perasaan keluarga si Vanessa Angel mencari postingan Waang tuh,
Walau alasan Waang itu memposting ulang itu atau merepost ulang itu untuk menginge apa-apa nan di Karajo tuh oleh pasangan oleh fan-fan Waang tuh. Tetapi tidak semua siap melihat apa yang ente repost. Yang pasti kalau pernikahan Thorik terjadi dalam 1 tahun dari sekarang, Thorik akan menikah dengan hati yang belum 100% untuk istrinya. Jadi masih akan terkenang oleh Fuji. Berarti masa lalu masih. Oh masih menjadi masih. Kapan Thorik akan melupakan ini dan benar-benar keluar dari kondisi 2 pedang? Ini adalah saat dia nanti melihat Fuji ini sudah menikah. Dia akan mencoba merelakan hatinya. Tapi Fuji nikahnya kan masih lama. Kalau mau jadi calon mantu itu mesti memenuhi kriteria. Iya, kriterianya apa? Kasih tahu nih, harus apa? Oke, yang pertama dia mesti establish. Kedua, performance-nya mesti bagus. Ketiga, track record mesti bagus. Keempat, soleh dan soleh. Atta Halilintar diamuk netizen usai posting ulang soal mendiang Vanessa Angel. Atta Halilintar kini kembali menjadi sorotan netizen usai memposting ulang unggahan soal mendiang Vanessa Angel. Hal itu bermula ketika ada sebuah akun yang diduga haters Fuji menuliskan ujaran kebencian terhadap Vanessa Angel. Unggahan tentang tren "Jangan Ya Dek Ya" yang diposting oleh akun tersebut juga menyinggung almarhumah. Kakak ipar Fuji menyebut karena hamil duluan. Tak disangka unggahan itu pun sampai kepada Atta Halilintar. Suami Aurel Hermansyah ini pun memposting ulang unggahan tersebut. Terlihat pula ia juga ikut berkomentar dengan mengajak netizen mengirimkan doa kepada almarhumah. Namun postingan yang dibagikan oleh Atta Halilintar di media sosialnya itu justru menuai berbagai macam komentar dari netizen. Bahkan ada yang menyebut pulang haji bukannya lebih bijak dan lebih baik, malah makin Allah tunjukkan sifat aslinya. Na'udzubillah. Bagaimana menurut kamu? Ya Atta Halilintar, kowe iki lho sing merongos cangkemmu tok ae yo kan. Tapi rusah ngrasani wong mati. Wong sing wis mati ki aibe ditutupi, kabeh sembarangane ora usah diomong ben meringankan dosa-dosanya. Kowe wonge wis ora enek, jek mbok rasan-rasani. Atu yo cangkem-cangkem bodol, cangkem-cangkem bosok. Wah, wong iki lho wis meninggal. Ora usah mbok ungkit-ungkit sing ora-ora. Yo lek sing mbok omongne kuwi bener, nek salah. Nek salah piye? Ngakune wong ngerti agama, ngakune wong ngerti dosa, ngakune penggaweane salat. Cangkeme ngalang-alai cangkem bagus. Yoi. Semua orang punya masa lalu. Apalagi seseorang yang telah tiada, semestinya kita menjaga aibnya. Bukan malah kita mengumbar aib seseorang. Jangan kita merasa sudah menjadi sultan dan kaya raya, lalu bisa berbuat seenaknya. Jangan kita beralasan ini dan itu kalau tujuan hanya membuka aib orang. Bro, tidak ada sebuah kebaikan dengan alasan apapun tatkala kita memamerkan masa lalu, masa kelam orang lain, kemudian dipertontonkan di orang banyak, menimbulkan asumsi publik yang beragam. Yang lebih parahnya lagi, orang-orang yang tidak paham terkait mengenai sosok yang kita umbar tersebut, akhirnya tambah menimbulkan kebencian di hati mereka kepada orang yang kita umbarkan. Ada-ada aja kelakuan orang zaman sekarang, merasa diri sudah di atas kayangan dengan harta yang bergelipangan, tapi lupa memikirkan attitude yang baik untuk dipersembahkan. Coy, dengan lo repost seperti ini, sama halnya lo membuka kembali aib orang lain. Walaupun di situ lo katakan agar orang yang memposting ini tidak membuka aib daripada Vanessa Angel terhadap masa lalunya, kemudian ente nge-repost, ditonton oleh orang banyak, oleh penggemar-penggemar ente, bro. Sama halnya lo membuka memori, membuka cerita lama, membuka aib masa lalu orang lain, kemudian disaksikan oleh orang lain dan menimbulkan persepsi atau asumsi-asumsi negatif. Kalau tujuan kita baik, mending kita hapuskan saja itu postingan. Jangan lo repost lagi.
Dengan lo repost begitu sama saja lo mengumbar kembali aib orang lain. Walaupun apapun alasan yang lo sampaikan, faktanya lo merepost ulang postingan daripada fan lo di kanal lo, akhirnya dilihat oleh orang yang tadinya orang tidak tahu apa yang terjadi dengan masa lalu Vanessa Angel menjadi tahu. Tidak semua orang siap coy melihat, mencerna dengan akal sehatnya. Kalau apa yang lo repost itu disaksikan oleh orang yang bisa mencerna, baik alasan lo, kata-kata lo, dan tujuan lo, enak. Tapi banyak orang-orang, bahkan anak-anak yang belum siap umur, kadung dia cinta sama lo, memuja-muja lo, akhirnya dia membenci orang-orang yang berlawan sama lo, menyangkut pautkan satu dengan lain, seperti Vanessa Angel ini dekat sama Puji karena adik ipar dan sebagainya, akhirnya menjadi bumerang. Dengan lo repost begini sama saja lo mengumbar atau membuka aib orang lain, bro. Ya Allah ya Karim, masih banyak postingan yang lain, masih banyak hal-hal yang lain yang lo bisa tampilkan di kanal-kanal lo. Gak perlu terkait mengenai Vanessa Angel, itu masa lalu dia, biarlah dengan masa lalu dia. Toh dia udah tenang di sana. Harusnya kalau ada postingan seperti itu, lo hapus aja, lo ingatkan untuk segera dihapus. Jangan lo repost ulang kembali. Etika dipakai lah bro. Katanya lo orang kaya, sultan di negeri ini. Masa seorang sultan beretitude seperti itu sih? Walau tujuan lo katakan baik mengingatkan, tetapi apa yang lo sampaikan ini justru menjadi pintu gerbang membuka aib orang lain, bray. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang Allah kasih kenikmatan dalam harta buat lu, bukan lu gunakan demi kebaikan, lu cerdaskan diri lu, tapi semakin lu melayang dengan harta lu, semakin apa salah kaprah dalam bertindak. Aduh, kagak ada yang lain. Kagak adakah pihak-pihak yang lain? Kenapa harus Angel, Puji dan lain sebagainya? Kenapa coy gitu loh? Gak habis pikir gua sebagai netizen ini geram loh. Geram melihat apa yang lo posting atau yang lo repost di postingan lo. Ini sama saja membuka dan mengumbar aib orang lain. Disengaja atau tidak sengaja, ini sama saja menggiring opini di otak para netizen yang tidak paham mengenai masa lalu Vanessa Angel menjadi tahu akibat apa yang lo repost ini. Camkan itu. Ingat, harta tidak dibawa mati dan harta tidak akan selamanya. Roda itu berputar, bro. Halo guys, assalamualaikum. Saya Haji 1 bulan mau tanya nih buat netizen Indonesia, apa benar Bang Atta bikin story IG seperti ini? Astagfirullah, kok bisa ya Bang Atta bikin story seperti ini? Ini loh, kan almarhumah Vanessa kan sekarang sudah tidak ada. Terus dibikin story seperti itu kayak gimana ya? Kayak nggak mikir atau bagaimana coba? Direstui karena sudah hamil duluan. Astagfirullah. Nanti si galanya ngomong, jangan ya om, jangan. Kemarin bikin konten yang mundur wir, seolah-olah tren, tapi tidak tahu momennya. Kan si Atta tahu kalau misalnya Fuji sama Torik baru pisah. Terus bikin konten tuh mundur wir. Gak dikenalin orang tua lah, udah pacaran lama-lama gak dinikahin lah. Ya namanya juga belum jodoh. Kok Bang Atta tidak mikir ya? Atta Astagfirullah. Tapi guys, apakah ini benar-benar storynya Bang Atta? Soalnya saya tidak sempat lihat. Kalau benar tolong jawab di komentar ya. Kesian ya, orang sudah tidak ada juga, dibawa-bawa namanya. Aurel, tolong anak cek ngana laki dulu. Astagfirullah. Mungkin sudah tiada ide kreatif lagi Atta Halilintar nih. Sampai selalu si Puji yang diangkat. Katanya kalau nggak nyenggol nggak makan. Apa sekarang udah nggak makan, puasa terus sampai harus menyenggol Puji terus. Atta Halilintar, jangan sampai Anda menepuk dulang terpercik buka sendiri.
Puji bikin heboh, endorse Ibunda Gonjalo membludak hingga kewalahan. Kabar terbaru datang dari Puji yang kembali digemparkan oleh sosok Puji. Kehebohan kali ini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga efek luar biasa yang ditimbulkannya pada orang di sekitarnya. Menurut keterangan Ibunda Gonjalo yang sebelumnya sudah dikenal, kini kewalahan menerima endorse berkat pengaruh besar Puji. Ya Atta Halilintar, kowe iki lho sing merongos cangkemmu tok ae yo kan. Tapi ora usah ngrasani wong mati. Wong sing wis mati ki aibe ditutupi, kabeh sembarangane ora usah diomong ben meringankan dosa-dosanya. Kowe wonge wis ora enek, jek mbok rasan-rasani. Atu yo cangkem-cangkem bodol, cangkem-cangkem bosok. Wah, wong iki lho wis meninggal. Ora usah mbok ungkit-ungkit sing ora-ora. Yo lek sing mbok omongne kuwi bener, nek salah. Nek salah piye? Ngakune wong ngerti agama, ngakune wong ngerti dosa, ngakune penggaweane salat. Cangkeme ngalang-alai cangkem bagus. Ngapain kayak gitu ditangisin cuma modal chat doang? Mikir, cari yang modalin. Selain donatur dilarang mengatur. Gue sih yakin banget sebenarnya orang-orang yang menghina, yang ngatain Puji aura maghrib, kulit gelap, itu sebenarnya mereka tidak benar-benar menghina. Mereka juga tahu kalau Puji itu cantik. Cuma mereka ini sebenarnya ingin menjatuhkan mentalnya Puji aja. Karena ada beberapa orang yang nggak suka melihat Puji ini berada di popularitasnya sekarang. Jadi dia ini melakukan berbagai macam cara biar supaya Pujinya down dan pokoknya dia tuh nggak sampai main sosial media lagi. Nah sekarang tergantung sama ayangnya. Kalau ayangnya kuat, untuk hinaan itu bakal hilang sih lambat laun. Tapi kalau misalkan ayang terlalu memikirkan kata-kata mereka, itu malah bakal jadi penyakit untuk ayangnya. Makanya sebenarnya aku udah DM Puji, cuman belum kebuka. Jadi aku DM dia dari TikTok. Aku kasih semangat biar dia itu nggak terlalu memikirkan apa kata netizen lah. Haters itu adalah fans yang tertunda. Mereka itu sebenarnya fans senang karena apa? Mereka tuh lebih memerhatikan Puji secara detail daripada fans itu sendiri. Untuk ayang aku nggak bosan-bosan mengingatkan supaya jangan putus asa, jangan down dengan perkataan mereka itu, karena kau itu cantik asli. Nggak tahu kenapa nggak ngebosenin ngeliat wajah ayang itu, nggak ngebosenin banget, happy bawaannya kalau ngeliat wajah ayang itu. Ayang nggak perlu insecure, ayang itu udah cantik. Pokoknya kalau mau disandingin dengan siapapun nggak kebanting. Kalau perkataan orang yang benci ayang dengerin, itu bakal jadi, itu tadi penyakit. Intinya ayang jangan dengerin itulah. Buang yang buruknya, ambil yang baiknya. Mantan Pujian pernah bilang waktu diundang di stasiun TV bahwa Uti sering diam-diam transfer sedekah ke lembaga-lembaga sosial. Benar banget, dan Uti nggak pernah teriak-teriak. Nggak pernah bilang A, B, C, D, E keluar-luar. Tapi fansnya, orang-orang di sekitarnya yang membicarakan kebaikan beliau. Bagus dong kebaikannya dibicarain, bukan kejelekannya. Kalau orang yang waras seperti itu. Kalau orang gila beda lagi, kejelekannya orang diungkit-ungkit seperti itu. Dicari-cari. Yang namanya manusia gak ada yang sempurna, pasti tidak luput dari yang namanya dosa. Seperti itu. Kak Gio di sini bukan lu kan fansnya Puji makanya lu ngomong-ngomong begitu begini. Bukan masalah itu. Karena Kak Gio belajar apa yang Kak Gio bisa pelajarin dari Puji. Bukan Kak Gio menggali-gali hal-hal yang menurut Kak Gio itu adalah privasi tentang Pujianti Utami Putri. Seperti itu. Jadi kita nggak gondok seperti itu. Jadi Kak Gio nggak akan mengeluarkan kata-kata maghrib. Kak Gio nggak akan mengeluarkan statement-statement yang buat beliau justru overthinking, buat beliau jadi insecure. Bahwa banyak masyarakat Indonesia ini yang kita negaranya sudah merdeka, tapi masyarakatnya masih rasis. Seperti itu. Masih suka menghina fisik orang, masih suka membanding-bandingkan warna kulit seseorang. Apa nggak rasis tuh? Rasis banget menurut kita. Udah merdeka dari sekian puluh tahun ya, tapi masyarakatnya SDM-nya masih rendah, jujur rasis. Karena aku
ngerasa aku anggap dia keluarga. Ternyata dia ngeliat aku sebagai, ya nggak tahu lah. Kalau aku jawab kan jadi nyerang ya, yang misalnya anggap nanti aku takutnya aku jawab aku jadi nyerang. Halilintar dan Fuji kembali memanas setelah konten yang diunggah Atta di TikTok diduga menyindir adik mendiang Bibi Ardiansyah. Setelah berhari-hari tinggal diam, Fuji akhirnya memutuskan untuk memberikan tanggapan mengenai perlakuan yang diterimanya dari Atta. Fuji di Jakarta lah. Okey Fuji di Jakarta Fuji di Jakarta. Jadi, slowkan sikit Fuji di Jakarta. Jadi aku akan ke Bandung. Fuji kerana ingin mencari Anselma Putri. Fuji, saya ikhlas bersama awak. Rekod, screen record, post. Please. Post, take. Okey, kalau begini, kalian dengar ya. Di Malaysia saya ada Ilya. Di Indonesia saya ada Fuji. Dua. Jika aku pendosa dan terlihat buruk di mata kau, lalu sesuci apa diri kau sampai membuka aibku? Kau ingat ini, selagi dosaku nggak numpang di hidup kau, tolong jaga mulut kau. Ku kasih paham kau nih, neraka belum tentu untukku dan surga belum tentu milikmu. Mau heran, tapi teman sendiri. Ups. Buzzer komentar Fuji 5.000 per komen. Kolom komentar Fuji ini lagi rame banget orang-orang yang bahas Fuji ini aura maghrib, aura isya, aura tahajud. Dari komentar-komentar yang ada, itu katanya mereka tuh dibayar 5.000 per komen. By the way, hai, gue Nabila, gue punya buzzer yok dan gue benci banget sama kejadian ini. Karena ini tuh bikin nama buzzer itu jadi negatif banget. FYI aja nih ya, buat sekali komen yang ngerjainnya tuh nggak sampai 1 menit, itu tuh nggak ada guys dibayar 5.000. Kalaupun ada nggak sih orang yang mau bayarin satu orang bayar 5.000? Ya elah, kaya banget tuh orang. Dan gue sedikit nggak setuju sih kalau ini tuh adalah buzzer. Orang yang komentar negatif ini adalah buzzer. Karena tujuannya biar apa gitu loh. Kalau misalnya nih ada brand yang dia menjelekan kompetitor gitu kan, itu kan jelas gitu kan, brand menjelekan kompetitor. Walaupun di buzzer yok gue nggak pernah ngambil kayak gitu, tapi kalau Fuji ini coba lah logikanya gitu loh. Buat apa orang ngebayar orang lain ngejelekan, satu komentarnya bayar 5.000 pula. Mahal loh itu. Buat ngejelekin si Fuji, lu tolong lah. 2 kali komen udah bisa makan nasi padang itu. Jadi nih kesimpulannya, orang-orang yang ngomen dalam komentar Fuji itu, gue yakin 100% mereka tuh fake account dan mereka benci Fuji. Atau mereka tuh ikut-ikutan karena ini tuh lagi viral ngomongin Fuji maghrib, Fuji isya gitu kan. Jadi ikut-ikutan lah mereka. Gimana menurut kalian? Yura, ujian terberat seorang haji itu adalah menjaga lisannya. Jadi jangan pernah membuka aib orang yang udah meninggal. Kalau itu emang bener lu yang nulis, mendingan lu naik haji lagi deh, ya, biar afdol. Tetap tenang, meskipun nama kamu udah dijelekin sama yang lebih jelek. Maghrib banget, nggak apa-apa maghrib, yang penting hatinya nggak busuk, nggak punya penyakit iri hati dengki. Kalau kamu Nabi Sartika, kamu tuh punya penyakit iri hati dengki. Makanya kamu nggak bisa lihat orang bahagia. Ngerti kamu Nabi Sartika? Tobat Nopi. Nggak tahu lo umur orang, bisa jadi hari ini kamu sehat-sehat, besok innalillahi. Kita nggak pernah tahu. Ingat, dosa sama Allah itu bisa diampunin, bisa dimaafin. Tapi kalau lu dosa sama orang, urusannya panjang. Ngerti? Bagus daripada ngujat uji maghrib, lo minum jus pokat. Ini bagus untuk kesehatan jantung lo yang penuh dengan iri dengki itu. Itu punya dendam apa sih nih orang semua dikomentarin maghrib. Terus kalau aku maghrib mbaknya apa? Isa. Oh subuh, kayak Niki subuh. Ki Filmi sama Fuji aja yang secantik itu, seputih itu aja dibilang maghrib banget. Terus mbaknya tuh apa? Greget banget sama komentarnya mbak di mana-mana tuh. Kenapa sih mbaknya tuh harus komentarin orang maghrib? Aku tuh penasaran banget, mukanya mbak tuh secantik apa sih, seputih apa? Kenapa kok bisa komentar di semua, padahal tuh cantik-cantik semua, dikomentarin kayak gitu? Aku tuh masih heran.
Sumpah ya orang zaman sekarang makin ngeri-ngeri. Muka gelap sedikit dibilang maghrib. Kita bikin video sama teman-teman terus kulit kita lebih gelap daripada yang lainnya dibilang maghrib. Kalau kalian pengen ngelihat berbagai macam hujatan, kalian bisa ke lapaknya Fuji. Itu isinya maghrib. Udah kayak pada paling cakep aja tuh yang komen. Dan jujur banget kadang gue tuh suka takut sama orang yang ketemu in real life dan kenal gue di TikTok, terus dia bakal komen kayak, ih kulit dia tuh nggak secerah di TikTok, tahu aslinya maghrib. Tiga selebriti ini beberapa kali mendapatkan komen negatif dari netizen bilang kalau mereka itu mempunyai aura maghrib. Padahal ketiga selebriti ini memiliki pesonanya masing-masing. Pesona apa yang aku maksud? Mari kita bahas. Yang pertama pasti aku bahas Fuji karena ini lagi rame banget. Aku nggak ngerti kenapa bisa orang bilang Fuji ini aura maghrib. Padahal menurut aku Fuji ini kulitnya sehat banget loh. Dia mempunyai kulit yang kuning langsat yang biasa dimiliki sama orang Indonesia termasuk aku. Banyak juga yang ngejelek-jelekin mata Fuji yang katanya jarak jauh. Justru menurut aku pesonanya Fuji di situ. Justru karena dia mempunyai mata yang unik gitu kan, itu menjadi nilai plus untuk dia. Yang kedua, Shenina. Pacarnya Shenina ini bilang kalau misalkan Shenina ini tuh positive vibes banget loh. Kalau misalkan kalian melihat postingan Shenina gitu kan di Instagram ya, dia tuh pinter banget milih outfit. Bentuk badan dia mau pakai baju apapun juga masuk. Bahkan menurut aku nggak ada yang salah dengan warna kulitnya. Bahkan di Indonesia sendiri pun banyak kok yang memiliki warna kulit seperti Shenina. Malah menurut aku, karena warna kulitnya itu jadi dia terlihat lebih manis. Yang ketiga, Marion Jola. Please, dia itu beneran eksotis banget. Dia justru mempunyai kulit yang seperti itu malah menjadi nilai plus buat dia. Justru karena warna kulitnya gitu kan menjadikan diri dia semakin seksi. Apalagi kalau misalkan dia udah nyanyi di atas panggung gitu. Dia selalu menampilkan penampilan yang energik. Bahkan kalau misalkan kalian punya kulit yang eksotis itu malah jadi incaran para bule. Nah, si Novi Sartika nih muncul lagi coba dengan kata-kata yang ya menakutkan sih menurut aku. Ini udah nggak bisa didiemin, harus udah dilaporin. Ayo please Fuji ya laporin, ini mah soalnya sudah menyangkut ke gala ini. Astagfirullah, maghrib kok si yatim nggak diajak nih. Udah kurang ajar banget deh beneran. Aku yang single parent yang sehari-harinya harus bekerja buat dua anak yatim, anakku rasa gimana gitu. Ayo Fuji, nggak bisa didiemin yang begini, nggak bisa. Ayo teman-teman tandain, ayo pikirkan bagaimana harus bertindak. DM aku. Torik haji sudah 2 bulan sudah haji, tapi menurut aku tuh kalau di keluarga-keluarga lain mungkin biasa aja ya, kita banggain orang ya. Mungkin maksudnya orang tua saya itu lebih kayak ngasih tahu info, tapi kan bisa aja salah gitu kan ya. Memang kalian kalau berdua spend time-nya berdua ngapain sih biasanya? Oh kayak gitu mas, saya kucing. salah nih gue. Iya, dua nih. Wah, kenapa dua? Jadi kalau sering mandi bareng kah? Iya bisa. Jadi berdua ini dua gitu. Berapa tagihan listrik? Tagihan listrik. Kita sih nggak nyampe 50 sih dok. Lebih tinggi dari gue. Iya. Katanya ini bukan eranya Atta Halilintar lagi. Bukan lah, aku nggak setuju sih. Aku nggak setuju. Emang bukan area lu lagi? Nggak apa-apa sih, terserah orang. Aku nggak setuju sih. Oh nggak setuju? Nggak setuju. Nah emang era siapa ini sekarang? Lu pas berapa? Di pasar internasional sih tinggi. Berapa sebut aja? Waduh, ngeri ini kalau diberapain gini. Aku mikir karena gini dok. Karena aku nanti kalau misalnya ada 10 miliar deal. Nggak mungkin. Nggak mungkin ini. Maaf nanya, kalau Fuji prestasi internasionalnya apa ya? Aduh. Lu kemana aja? Tidur? Atau ngurus cucian? Pemberitaan dari kapan lalu? Lu baru ngurus nanya sekarang. Nih gua liatin ya. Nih, lo lihat YouTube dunia. No, nongkrong tuh masih kurang. Aduh, kemana aja sih mbak? Lu, baru nongkrong, baru nge-komen, nanya lagi gitu kan. Makanya mbak, jangan pada sibuk ya, jangan pada sibuk gitu, ngurus-ngurusin yang lain-lain gitu. Dikit-dikit kayak gitu, nyimak gitu kan pemberitaan, biar gak ketinggalan zaman lu. Jangan suka nyala-nyalain orang kalau kita nggak mau disalahin. Jangan suka cari-cari kesalahan orang kalau kesalahan kita nggak mau dicari juga. Karena hidup itu adil, apa yang kamu lakuin ke orang itu yang kamu terima.
Kalau kita baik, kita pasti akan terima yang baik. Kalau kita jahat, kita akan terima yang jahat. Orang-orang baik, semangat terus ya. Yang paling jelas, gua agak jauh sih dari Tuhan waktu itu. Hidup kayak kehilangan arah. Tapi jangan dikait-kaitin ya. Jangan dikait-kaitin. Lu ngomong gua kagak ngerti. Ngomong apa sih kamu? Ngomong naon cenata aing nggak ngerti mah. Nikah tanpa direstui orang jangan ya dek. Padahal yang tanpa restu orang tua adalah Vanessa. Terpaksa direruin karena hamil duluan. Paham? Terus di-repost sama si kakaknya si Haji 2 bulan. Al-Fatihah buat Kak Vanessa. Kak Vanessa orang baik dan teman saya. Doakan yang terbaik ya buat Kak Vanes, Pak Haji, Oma, Gala, dan Kakak Fuji. Biarkan Kak Vanes tenang. Mohon maaf, gimana mau tenang? Ya, ini yang buat berita ini, yang goreng berita ini siapa sih? Habis si Fuji dihujat, yang meninggal dihujat lagi. Aduh, memang kalian ya. Ini fansnya Fuji berkedok, fans sebelah sering mengadu domba. Inilah akibatnya. Nanti ujung-ujungnya apa? Ribut lagi. Apa urusannya? Almarhumah dia mau ngapain, mau gimana selama hidup di dunia, itu urusan dia, dosa-dosa dia ditanggung. Dia sekarang udah tenang di sisi Allah. Dia sekarang udah tenang di surganya Allah. Kenapa kamu sewot? Memang netizen haters ini memang mulutnya kurang ajar semua ini. Ya. Dan lagi pertanyaan saya, kenapa di-repost kakak Haji 2 bulan? Kakaknya si Haji 2 bulan ini kenapa di-repost? Nanti netizen salah paham lagi. Baru juga kejadian kemarin jangannya dek yang trending, baru datang lagi ini. Memang berita dari keturunan petir-petir itu memang nggak ada habis-habisnya. Habis ini itu. Nanti dikirain nanti fans Puji sering menghujat, dibilang fans Puji barbar. Tahu-taunya cari kegaduhan siapa? Yang nyenggol siapa? Aku di sini bukan ngajak keributan kegaduhan ya. Wajar aku ngebelah si Fuji karena itu idolaku. Bukan berarti aku menjatuhkan si A, menjatuhkan si B. Enggak. Atta Halilintar diamuk netizen usai posting ulang soal mendiang Vanessa Angel. Tujuannya apa? Atta Halilintar kini kembali menjadi sorotan netizen usai memposting ulang unggahan soal mendiang Vanessa. Hal ini bermula ketika ada sebuah akun yang diduga haters Fuji menuliskan ujaran kebencian terhadap Vanessa Angel. Unggahan tentang tren jangan ya dek ya yang diposting oleh akun tersebut juga menyinggung almarhumah kakak ipar Fuji. Nikah tanpa restu orang tua jangan ya dek. Padahal yang tanpa restu orang tua adalah Vanessa terpaksa direstuin karena hamil duluan. Paham? Demikian keterangan dari akun tersebut yang dikutip dari Instagram @pembasmikalanreal pada Sabtu 10 Agustus 2024. Tak disangka, unggahan ini sampai kepada Atta Halilintar. Suami Aurel Hermansyah ini pun memposting ulang unggahan tersebut. Terlihat pula, ia juga ikut berkomentar dengan mengajak netizen untuk mengirimkan doa kepada almarhumah. Al-Fatihah buat Kak Vanessa. Kak Vanessa orang baik dan teman saya, tulis Atta Halilintar. Selain mendoakan Vanessa Angel, ayah 2 anak ini juga mengajak semua netizen kembali memberikan doa terbaik pada keluarga Haji Faisal yang telah ditinggal pergi oleh mendiang Vanessa serta suaminya Bibi Ardiansyah. Doakan yang terbaik ya buat Kak Vanessa Angel, Pak Haji, Oma, Gala, dan Kakak Fuji. Biarkan Kak Vanessa Angel tenang. Lanjut Atta Halilintar. Namun postingan yang dibagikan oleh Atta Halilintar di Instagram story-nya justru menuai berbagai macam komentar dari netizen. Dia nge-repost tujuannya apa? Terus komen begitu biar dibilang apa sih? Nggak jelas, tutur netizen lainnya.
Gue pikir dia udah waras dibanding saudara-saudara yang lainnya. Ternyata makin parah juga. Fuji dan keluarganya aja diem-diem anteng. Kenapa kalian berisik? Kata netizen. Atta Halilintar beri nasihat untuk Tarik dan Alia. Pernikahan ada fasenya. YouTuber Atta Halilintar menyebut Tarik Halilintar dan Alia Mas Said sebagai pasangan yang pas. Menurut dia, keduanya seperti puzzle lantaran bisa saling mengisi satu sama lain. Sebagai kakak, Atta Halilintar mengaku salut kepada Tarik lantaran bisa melewati ujian bersama Alia hingga ke jenjang pernikahan. Apalagi hubungan keduanya kerap mendapat sorotan negatif dari netizen tanah air. Sampai hari ini sih aku ngelihat mereka nggak cocoknya gitu. Bisa melewati ini semua, bisa saling melengkapi, tutur Atta pada Kamis 8 Agustus 2024. Suami Aurel itu pun enggan berkomentar tentang hubungan rumah tangga orang lain, meski itu adiknya sendiri. Atta menganggap kehidupan rumah tangga adiknya itu adalah urusan mereka dan ia tak mau ikut campur. Namun ayah dari Amina dan Azura tersebut hanya memberikan penilaian sebatas penglihatan dari pihak luar. Menurut Atta Halilintar, sampai saat ini, pernikahan adiknya tersebut sangat bahagia dan saling mencintai. Dia juga memberikan nasihat kepada Tarik dan Alia agar jangan terlena dengan masa-masa bahagia saat ini mereka rasakan. Dua-duanya juga bahagia, saling mencintai, saling melengkapi walaupun aku selalu bilang ini jangan happy-happy. Pernikahan ini ada fasenya, ucap Atta Halilintar dengan tegas. Bersama Atta Halilintar jadi pasangan yang paling sering dihujat. Aurel, enggak apa-apa panen pahala. Perjalanan cinta Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tak pernah lepas dari kamera serta komentar julid dari netizen. Tidak sedikit komentar-komentar yang mereka terima berisi umpatan dan hujatan pedas yang memanaskan telinga. Dalam podcast terbaru Maya Estianti di channel YouTube @maya_al_eldul_tv, mereka menjawab semua pertanyaan tentang hujatan yang sering mereka terima tersebut, termasuk hujatan yang sering ditujukan kepada ibu kandung Atta Halilintar, Geni Faruk. Maya Estianti sebagai host sekaligus pemilik akun mengungkap Atta dan Aurel pasangan yang selalu menjadi perhatian netizen. Tidak hanya kehidupan pasangan yang sudah dikaruniai dua putri ini saja, tetapi juga tentang keluarga besarnya selalu viral. Respon netizen beragam. Selain pujian, hujatan juga selalu diberikan kepada pasangan ini. Menanggapi pernyataan Maya Estianti, Aurel Hermansyah menjawab betul tapi